Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A S1 Farmasi 2020 Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan pengukuran titik lele dari senyawa murni dan senyawa campuran berbagai macam perbandingan. Titik lele adalah temperatur di mana fase padat berubah wujud menjadi cair dalam tekanan 1 atmosfer. Atau dengan kata lain, titik lele adalah suhu ketika fase padat dan fase cair sama-sama berada dalam kesetimbangan. Adapun tujuan dari praktikum ini, agar mahasiswa dapat mengetahui cara mengukur titik lele suatu zat dan agar mahasiswa dapat menghitung titik didih dari beberapa zat. Baik, pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan pengukuran titik leleh dan titik didih yang diawali dengan menyiapkan alat dan bahan. Alat yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini: lumpang dan alu, cawan porselen, spatula, sudip, pipa kapiler, dan alat melting point. Dan bahan-bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu alkohol 70%, asam palmitat, setil alkohol, tisu, dan yang terakhir adalah kertas perkamen. Alat-alat yang digunakan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Karena menurut Noviansari 2013, alkohol dapat menunjukkan aktivitas sebagai bakterisid yang membunuh bakteri dalam bentuk vegetatifnya, yang membuktikan bahwa alkohol juga mengandung antiseptik dan desinfektan. Langkah pertama yang dilakukan pada pengukuran titik leleh yaitu menyiapkan 2 cawan porselen yang telah diberi label asam palmitat dan setil alkohol. Selanjutnya, digerus asam palmitat hingga halus. Alasannya digerus asam palmitat hingga halus agar ukuran zat yang masuk ke dalam pipa kapiler adalah ukuran yang paling kecil, sehingga dapat memudahkan proses pemanasan berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi titik leleh. Salah satunya adalah ukuran kristal, di mana semakin kecil ukuran kristal, maka semakin cepat proses pelelehan. Begitu juga sebaliknya. Setelah asam palmitat halus, dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah diberi label. Kemudian digerus setil alkohol hingga halus. Alasan digerus setil alkohol hingga halus sama dengan alasan digerus asam palmitat hingga halus. Setelah setil alkohol halus, dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah diberi label. Baik, setelah diberi label pada cawan porselen, pindahkan kedua sampel tersebut, yaitu asam palmitat dan setil alkohol, di atas kertas perkamen untuk memudahkan pengisian pada pipa kapiler. Setelah dipindahkan di atas kertas perkamen, ambil pipa kapiler yang telah direndam dengan alkohol. Setelah itu, masukkan masing-masing sampel tersebut ke dalam pipa kapiler yang berbeda. Masukkan dengan cara ditekan-tekan. Nyalakan alat pengukuran titik leleh yaitu melting point. Lalu masukkan pipa kapiler ke dalam alat tersebut.
Setelah dimasukkan pipa kapiler ke dalam alat tersebut, atur suhu awal dan suhu finish pada alat pengukuran titik leleh tersebut. Setelah itu, ditunggu sampai sampel yang ada dalam pipa kapiler meleleh dengan sempurna. Hasil yang didapatkan bahwa sampel setil alkohol titik lelehnya adalah 50 derajat Celcius dan sampel asam palmitat yaitu 68 derajat Celcius. Adapun hasil pengamatan pada praktikum kali ini yaitu titik leleh dari asam palmitat adalah 68 derajat Celcius dan titik leleh dari setil alkohol adalah 50 derajat Celcius. Setelah dibandingkan dengan literatur, menurut Rowe 2009, titik leleh dari asam palmitat adalah 63,4 derajat Celcius dan titik leleh dari setil alkohol sendiri adalah 45 derajat Celcius sampai 52 derajat Celcius. Dan mengapa hasil yang kami dapatkan berbeda dengan literatur? Karena adanya kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saat kami melakukan praktikum, seperti pada saat pembacaan skala pada alat melting point. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini adalah kita dapat mengetahui cara mengukur titik leleh suatu zat, yaitu dengan cara memasukkan suatu zat ke dalam pipa kapiler, kemudian dimasukkan ke dalam alat melting point dan diamati titik leleh yang terjadi. Adapun faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan titik leleh, yang pertama, apabila semakin besar ukuran partikel suatu zat, maka akan semakin sulit pula terjadinya pelelehan. Yang kedua, banyaknya sampel suatu zat dapat juga mempengaruhi cepat lambatnya proses pelelehan. Demikian percobaan pengukuran titik leleh dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi